bagaimana sih Pak iklim usaha, iklim investasi, persaingan bisnisnya kalau kita bicara mengenai sektor usaha ini Pak? Oke, gini Pak Pras, kalau tantangan di mana-mana semua ada tantangan Pak Pras. Betul. Sulit gitu ya. Tapi kita percaya Pak bahwa kita masuk ke industri ini industri yang spesifik sebetulnya, dengan kompleksitas yang tinggi. Karena kita gudang dingin ya, distribusi barang dingin pada khususnya. Itu banyak constraint yang memang harus diperhatikan gitu. Nah, kita lihat bahwa kompetisi ini akan pasti banyak. Tapi kalau kita lihat bahwa orang mendistribusi barang itu ujung-ujungnya apa sih? Adalah efisien. Betul nggak? Karena yang diangkut barang bukan manusianya. Tidak ada kenikmatan di situ. Bagaimana cost perpindahan barang gitu. Sehingga apa? Kita lakukan banyak hal di sini untuk bisa melakukan banyak efisien gitu. Yang menjadi titik berat kita adalah kita bangun ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah teknologi. Gitu Jadi kita keniscayaan bahwa bisnis sekarang itu lepas yang daripada teknologi. Gitu ya. Jadi kita semua truk kita semua bersuhu dan suhu dingin semua ada indikator-indikatornya, termasuk di gudang-gudang dingin. Ada tracking system kita pakai. Jadi teknologi ini cukup komprehensif, termasuk pengelolaan armada. Gitu. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah sumber daya manusia. Karena dalam proses itu yang namanya manusia masih ada di dalam. Masih bermain peran penting gitu. Sehingga SDM ini menjadi concern kita tahun ini dan tahun depan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang memang punya standar yang tinggi. Ini menjadi tantangan kita gitu. Yang ketiga apa gitu? Yaitu network distribution gitu. Itu penting banget gitu. Di luar itu kita juga akan menciptakan market tersendiri. Jadi bisnis kita itu bukan sekedar hanya menyimpan penyimpanan, storage. Tapi kita kelola bagaimana mendistribusi sampai kepada barang yang lebih kecil. Kita bisa konsolidasi beberapa prinsipal untuk dalam satu titik pengiriman yang sama. Sehingga apa? Efisien. Itu keyakinan kita bahwa dengan 3 hal itu kita bisa cukup bisa bertarung lah di segmen ini gitu. Kompetitif lah ya kalau bisa disampaikan begitu kepada pemirsa. Selain penggunaan teknologi, networking juga yang menjadi hal utama begitu. Nah, Bu Wani, lantas bagaimana kalau kita bicara penggunaan dana hasil IPO ini kan berarti ada dana segar yang diraih perseroan. Ini untuk apa saja? Apakah lebih full untuk ekspansi bisnis kah atau bagaimana? Kami kan akan menerima dana IPO sekitar 140 miliar. Seperti yang sudah kami janjikan kepada para pemegang saham, memang 67% itu akan kami gunakan untuk pembangunan fasilitas gudang di 3 tempat, yaitu di Tangerang, Pontianak, Makassar. Ini menambah kita punya kapasitas yang memang sebenarnya kita lagi bangun juga paralel gitu Pak. Jadi kita tahun ini kita akan membangun total 5 gudang sebenarnya. Nah, yang 2 gudang kita pakai dana sendiri sebenarnya Pak. Sedangkan yang 3 ini kita pakai dari dana IPO. Jadi ini akan menambah kapasitas kita untuk mensupport pelanggan yang memerlukan tadi cold storage yang seperti Pak Michael sudah jelaskan. Kemudian sisa yang 33% itu kita akan gunakan untuk menambah armada transport. Jadi ini kan satu value chain ya Pak ya. Jadi yang transportnya juga itu untuk transport yang berhubungan dengan cold gitu. Jadi transport yang cold gitu. Jadi ini juga suatu alignment antara gudang cold sama transport cold yang memerlukan penanganan khusus. Biasanya itu untuk suhu yang tertentu Pak, termasuk kayak frozen food dan sebagainya. Dan perkembangan kita untuk ekspansi sebenarnya kita tidak hanya menggunakan dana IPO sebenarnya Pak. Karena kan kita ada lumayan cukup banyak investasi di tahun ini. Jadi kita ada kombinasi dari dana IPO dan juga nanti dari internal cash flow dan dari dana pinjaman bank. Dan kita expect semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah ini menarik. Berarti kalau 3 daerah itu, menurut Pak Michael sendiri, apakah memang itu menjadi daerah yang berpotensi tinggi juga nih akan memberikan value ataupun benefit juga bagi perseroan nih Pak?
Kalau daerah itu sebetulnya kita sudah beroperasi, tapi dalam size yang kecil. Artinya kita sudah punya data dan kita sudah melihat trennya. Itu growth-nya itu luar biasa. Tumbuhnya bagus, sehingga sekarang ini kapasitas kita nggak cukup. Makanya sehingga kita harus bangun yang lebih besar size-nya di daerah itu. Termasuk daerah yang lagi pembangunan di luar Jawa. Itu daerah-daerah yang cukup potensi yang kita lihat. Kalau kita lihat yang menjadi backbone perusahaan sendiri daerah mana Pak? Maka masih Pulau Jawa begitu mungkin? Kalau frozen sih relatif masih Jawa karena penduduk masih Jawa ya. Tapi kita juga belum melihat di daerah-daerah tertentu ya. Ini orang bilang bahwa ada demand belum digarap atau kan itu no. Sebetulnya mereka juga, kalau kita lihat di beberapa daerah, seperti kita ngomong Pontianak, kita juga kaget Pak. Daerah itu tiba-tiba bisa bagus ininya, demand-nya. Ekspektasi kita tuh daerah itu tidak sebagus yang kita pikirin gitu loh. Karena memang setelah kita punya storage, mungkin prinsipal juga endorse produk gitu. Sehingga akhirnya demand-nya juga relatif bagus gitu. Jadi kita punya keyakinan bahwa di daerah ini juga potensinya sangat luar biasa. Cuma belum ada infrastruktur, sehingga prinsipal juga kesulitan untuk itu. Karena kita lihat kalau bangun infrastruktur itu kan bukan hanya sekedar gudang disimpan, tapi bagaimana mengelola. Itu sangat sulit mengelola. Karena rigid ya, terhadap suhunya rigid, terhadap kontaminasi itu rigid banget. Nah tantangan Pak dan juga strategi yang akan disiapkan dengan dana segar tadi, kemudian untuk menetap sampai dengan akhir tahun dan mungkin tahun-tahun berikutnya ini seperti apa? Kita tetap fokus kepada beberapa hal. Yang pertama pasti kita bangun network, artinya jaringan. Tadi saya katakan sebelumnya bahwa kita fokus dalam 3 sampai 5 tahun ke depan kita membangun jaringan. Karena membangun itu kan tidak semudah beli. Betul gitu, ya. Yang kedua memang tantangan kita adalah sumber daya manusia. Karena kita berharap kalau kita hadir di satu daerah bahwa kita sebaiknya lah employee itu adalah lokal. Ini jadi tantangan terbesar gitu. Membentuk sumber daya manusia kan bukan sehari 2 hari. Gitu ya. Yang ketiga yang saya lihat bahwa tantangan ke depan memang ada beberapa regulasi yang memang kita juga harus sinkron. Gitu, seperti itu. Iya, itu jadi tantangan di mana-mana, jadi tantangan standar lah. Berarti ikut membangunlah ekonomi daerah ya. Betul. Dengan adanya pembangunan tadi, entah itu pergudangan baru, cold storage baru begitu ya di satu wilayah begitu. Nah, bicara mengenai tadi dari sisi pendapatan, laba bersih ini mungkin Bu Wani juga bisa sedikit menjelaskan nih seperti apa Bu ke depannya. Pendapatan kita ekspektasi Pak selama tahun ini sampai 2029 kita bisa mencapai angka 2 triliun tuh Pak. 2 triliun. Ya, dengan growth tadi saya udah ceritakan sekitar 12% ya Pak. Jadi growth itu kita agak sedikit berani gitu. Karena kalau dilihat dari rata-rata industri dari gabungan cold storage sama transportasi itu kan sekitar 8-10%. Jadi kita expect kita growth lebih tinggi daripada industri. Jadi dengan mencapai angka 2 triliun nanti kita bisa pasti kita harapkan bisa mendapatkan profitability yang lebih tinggi, yaitu sekitar tadi saya sudah ceritakan sekitar 10-11% dari situ. Dan kita juga berkomitmen kepada pemegang saham bahwa kita akan selalu bisa memberikan kontribusi lah ya. Dalam bentuk apa? Biasanya kan dalam bentuknya dividen gitu. Betul. Ya, kita akan berusaha untuk komit ya Pak Michael untuk bisa mendistribusikan dividen kalau bisa maksimum sampai 50% gitu. Wow, ini setiap tahunnya Pak. Baik, ini buat pemirsa nih, jangan lupa nih langsung saja mungkin bisa dilirik-lirik saham BLOG-nya begitu. Tambahkan sedikit Mas Pras. Jadi ya kalau dilihat kita punya proyeksi 5 tahun ke depan. Ya kita optimis mungkin di 2-3 tahun ke depan. Karena tahun ini kita dalam proses pembangunan. Artinya kita berharap pembangunan dengan menambah jumlah storage. Artinya akan meng-create revenue. Hari ini kita belum maksimal gitu, dalam masa pembangunan gitu. Jadi kalau sudah kita menghitung kalau kita sudah operate 5 storage yang kita targetkan yang tadi dibilangin Bu Wani itu sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk kita capai.